berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang memberikan atau menjadikan bulan suci Ramadan mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan adalah 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Lebih tepatnya 10 malam terakhir. Sebab pada 10 hari atau malam terakhir inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan mencontohkan kepada kita semua umat Islam untuk beribadah lebih kuat, lebih kencang daripada 20 hari pertama. Bahkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir adalah beriktikaf atau berdiam diri di masjid untuk menjalankan ibadah secara khusus tanpa ingin diganggu oleh kesibukan dan hiruk pikuk kehidupan dunia yang ada di luar sana. Nah, materi kita pada kesempatan ini adalah tentang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Beberapa poin yang ingin kita bahas dan kaji dari materi ini. Yang pertama adalah keutamaan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah anjuran dan tuntunan untuk memperkuat ibadah pada bulan suci Ramadan atau 10 hari terakhir bulan suci Ramadan hingga hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan pada 10 terakhir penutup bulan suci yang mulia ini. Pada tahun ini ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berada pada kondisi dan situasi yang tidak biasa. Pandemi global, virus COVID-19 mengharuskan kita untuk berdiam di rumah dan menjalankan bahkan sampai ibadah pun di dalam rumah, termasuk ibadah yang akan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Barangkali sampai sholat tarawih dan semua ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan di luar rumah, kita akhirnya akan laksanakan di dalam rumah. Maka kondisi ini patut untuk kita sikapi dengan memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ibadah pada bulan suci Ramadan secara utuh, dan akhirnya menjadi panduan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat sekalian yang saya muliakan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan sebagai penutup dari bulan yang penuh kemuliaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki kedudukan sendiri di dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 hari terakhir ini memiliki keutamaan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin ashar, wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, dan seterusnya. Demi waktu fajar atau demi waktu subuh, kata Allah, dan demi malam yang 10.
Sebagian ulama menafsirkan atau mengartikan malam 10 yang dijadikan sebagai objek sumpah tersebut sebagai 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan ini memberikan kemuliaan atau nilai tinggi kepada 10 malam terakhir ini. Sebab kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk dan disebutkan di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa objek sumpah itu memiliki kelebihan atau diberi perhatian yang tidak sama dengan benda atau makhluk yang lain, ciptaan yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10 dan salah satu penafsiran ulama kita adalah 10 malam terakhir dari bulan mulia tersebut. Yang kedua adalah yang memberikan keistimewaan dan kemuliaan untuk 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah satu dari 10 malam itu menjadi malam kemuliaan yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam kehormatan, dan sebagian ulama mengartikan sebagai malam penulisan kembali takdir terhadap alam semesta, termasuk diantaranya adalah umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, yaitu waktu turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Lalu setelah itu Allah jelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan adalah hitungan kita 80-an tahun, 83 tahun kurang lebih. Satu malam yang Allah berikan kepada kita dari 10 malam terakhir itu, nilai bagi orang yang melaksanakan ibadah akan lebih baik dengan lipat ganda, bahkan melebihi ibadah yang ia lakukan selama 80-an tahun dalam hidupnya. Ulama Islam menyampaikan bahwa Lailatul Qadar adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada kita umat Islam. Kepada umat Islam, dan tidak diberikan kepada umat lain sebelum kita yang secara tempo hidup di dunia ini lebih panjang. Maka umat Islam yang usia dan umurnya itu lebih pendek daripada umat terdahulu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan berupa lipat ganda nilai ibadah yang lebih banyak daripada umat dahulu. Usia kita pendek, tetapi efektivitas ibadah yang kita lakukan itu bisa melipat gandakan nilai dari ibadah itu sendiri. Nah, salah satu yang membuat nilai ibadah kita itu berlipat ganda dan nilainya melampaui usia dan umur yang kita lakukan adalah ibadah pada malam tersebut, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat pada satu dari 10 malam terakhir. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah atau
temukanlah Lailatul Qadar itu, kata Nabi, pada 10 malam terakhir. Dalam hadis lain Nabi membatasi lebih sedikit, yaitu malam ganjil. Satu dari malam-malam ganjil yang ada. Perbedaan pendapat di antara para ulama kita tentang malam ganjil keberapa begitu banyak, ya, pandangannya begitu banyak, disebut oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Meskipun mayoritas ulama mengatakan malam ke-27, tetapi ternyata pada zaman Nabi SAW Lailatul Qadar pernah terjadi bukan pada malam tersebut. Ala kulli hal, bahwa di antara yang memberikan keistimewaan dan kemuliaan tinggi kepada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan adalah Lailatul Qadar. Terdapat Lailatul Qadar pada 1 dari 10 malam yang ada. Ini tentu saja menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaannya. Yang ketiga, keutamaan dan keistimewaan Lailatul Qadar, 10 malam terakhir bulan suci Ramadan adalah karena sebagai penutup. Sebagai penutup dari semua hari yang telah dilewati dari bulan suci Ramadan. Dan penutup segala sesuatu itu selalu lebih baik daripada permulaannya. Nilai istiqamah seseorang diukur dari akhir ia melakukan suatu ibadah secara konsisten, secara berkesinambungan tanpa putus. Dalam hadis Nabi mengajarkan kepada kita untuk memohon husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Sebab memang tidak mudah untuk menjaga istiqamah atau nilai istiqamah dan konsistensi, kesabaran dalam menjalankan ibadah. Bagi yang telah beribadah sejak malam pertama bulan suci Ramadan dan secara konsisten ia bisa jaga sampai akhir, maka itu akan lebih baik. Selalu bertahan dan bersabar dalam ibadah itu lebih baik daripada ibadah yang banyak lalu terputus. Itu adalah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa tangkap dari hadis yang banyak, bahwa ibadah yang sedikit tetapi atau ibadah yang bertahan meskipun sedikit itu lebih baik daripada ibadah yang banyak pada awalnya lalu setelah itu terputus. Nah, 10 hari terakhir ini adalah ajang pembuktian bagi orang-orang yang semangat beribadah atau konsisten beribadah sejak awal bulan suci Ramadan sampai penutup bulan tersebut. Maka yang bisa mendapatkan nilai sempurna dari ibadah yang ia lakukan adalah sabar atau bertahankah dia pada 10 hari atau 10 malam terakhir bulan ini atau bulan suci Ramadan ini. Nah, karena ia adalah atau karena 10 malam terakhir adalah penutup, itu memberikan keistimewaan dan keutamaan tersendiri bagi waktu yang ada itu. Itulah sebabnya wallahu alam kita bisa dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menganjurkan ibadah lebih banyak pada 10 hari terakhir atau pada akhir penutup bulan suci Ramadan, sebab sekali lagi menjadi ajang pembuktian kesabaran kita dalam ibadah, nilai istiqamah kita, konsistensi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang bisa sampai ke sana dan bertahan dengan ibadah yang ia lakukan sejak awal bulan puasa. Ini 3 poin antara lain yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dan menjadi penjelasan juga bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, menjadi penjelasan bagi kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 10 malam atau 10 hari terakhir itu, yang berbeda dengan 20 hari pertama, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beribadah sejak awal bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Tapi khusus 10 hari terakhir Nabi melipat gandakan ibadah itu.
Itu poin kedua yang kita jelaskan atau yang akan kita jelaskan, yaitu anjuran untuk memperbanyak ibadah, lebih serius beribadah, lebih bersungguh-sungguh, mujahadah untuk beribadah pada waktu yang tersisa itu anjurannya sangat kuat atau lebih kuat. Disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan beliau, penyampaian beliau untuk orang mencari Lailatul Qadar yang ada pada 1 dari 10 malam terakhir. Lalu setelah itu beliau juga tunjukkan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini telah masuk adalah menghidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan. Nabi tidak menghidupkan malam pada waktu sebelum itu, jawabannya tidak. Nabi tetap hidupkan. Sejak awal Ramadan Nabi menghidupkan malam dengan ibadah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan salat pada bulan suci Ramadan malam hari qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan ihtisab hanya mengharap pahala dari Allah, balasan dari Allah, maka kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi menghidupkan 20 malam pertama dengan ibadah. Tetapi khusus pada 10 malam terakhir ini, ucapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dipahami bahwa ibadah yang beliau lakukan itu lebih intens, lebih banyak, lebih serius dan lebih bersungguh-sungguh. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud menghidupkan malam adalah kalau pada malam-malam sebelumnya Nabi masih tidur, ada waktu yang Nabi pakai untuk tidur pada malam hari, maka untuk 10 malam terakhir Nabi sudah tidak tidur lagi, atau tidurnya ada tapi sangat sedikit. Awal malam Nabi sholat, lalu setelah itu dilanjutkan terus dengan ibadah sampai masuknya waktu sahur, lalu kemudian masuknya waktu fajar atau masuknya waktu subuh. Jadi frekuensi istirahat atau tidurnya Nabi pada malam hari dari 10 malam terakhir ini lebih sedikit daripada 20 malam sebelumnya. Itu maksud dari menghidupkan malam. Menghidupkan malam tentu saja dengan ibadah. Dengan ibadah. Dan itu yang kita dapati dari riwayat bahwa Nabi SAW melaksanakan i'tikaf. Ya. Melaksanakan i'tikaf atau berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Jadi kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ahya lailahu, ahya lail. Nabi menghidupkan malam itu. Makmur dengan ibadah. Apakah tidak berbicara kepada istrinya, tidak bicara kepada orang lain? Jawabannya tetap. Nabi juga komunikasi, Nabi juga ngobrol, tetapi intensitas ibadah itu lebih tinggi daripada waktu-waktu sebelumnya atau dari waktu-waktu sebelumnya. Wa ayqadha ahlahu. Wa ayqadha ahlahu. Nabi membangunkan juga keluarganya. Maksudnya Nabi mengajak keluarganya, istrinya untuk ikut melaksanakan ibadah, untuk beribadah baik bersama dengan Nabi ataupun mereka ibadah masing-masing. Yang jelas Nabi ikut mengajak mereka. Nabi mengajak mereka untuk ikut melaksanakan ibadah demi meraih keutamaan dari waktu yang ada ini. Lalu dalam riwayat lain ditambahkan wajadda, Nabi bersungguh-sungguh untuk ibadah. Nah, yang membuktikan Nabi bersungguh-sungguh adalah syadda mi'zarahu. Nabi mengetatkan atau Nabi menguatkan ikatan pakaian beliau, pakaian bawah, sarung beliau, sebagai tanda bahwa Nabi memang mau bersungguh-sungguh ibadah. Nah, ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
pada 10 malam terakhir, selain dengan ucapan beliau mengarahkan umat untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan ibadah, juga Nabi memberi contoh tentang hal itu. Poin kedua yang menjelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir dengan ibadah adalah sunnah i'tikaf. Rasulullah SAW melakukan i'tikaf. I'tikaf adalah tinggal di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah salat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, hal-hal yang bermanfaat dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah khusus, personal, dilakukan di masjid dan tidak pulang ke rumah, kecuali untuk keperluan yang tidak bisa dilakukan di masjid, seperti misalnya berbersih dan sebagainya. Bahkan tidur pun juga dilakukan di masjid pada saat ia memerlukan istirahat buat memperkuat kembali dirinya untuk melakukan ibadah. Nah, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan i'tikaf di masjid pada 10 hari terakhir. Apa maksud dari i'tikaf yang Nabi lakukan itu? Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah menunjukkan kepada kita dan pengajaran kepada kita semua bahwa 10 hari terakhir ini memang adalah waktu terbaik untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka putuskanlah semua interaksi dengan pihak lain yang bisa mempengaruhi dan mengganggu kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ini adalah waktunya, adalah momennya. Menunjukkan kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah maksud dari i'tikaf itu, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah waktu untuk seseorang berkhalwat dengan Allah. Agama kita ini, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah agama yang tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk uzlah, menjauh dari orang, tinggal di dalam goa terpencil, tinggal di tempat-tempat yang sepi, menyendiri, bersemedi, atau berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala waktu atau pada segala waktu dan segala kondisi. Agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Islam bukan sistem kerahiban yang mengajarkan orang untuk terputus dengan dunia lalu hanya konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang saya mengatakan, para sahabat menyampaikan, nuhina anit tabattul, kita dilarang untuk memutus diri atau memutuskan diri untuk ibadah saja tanpa interaksi dengan lain atau dengan orang lain. Tapi pada saat yang sama, agama kita juga menganjurkan dan mengarahkan untuk ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, dekat dengan Allah. Hubungan antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala itu erat, jaraknya begitu dekat. Agama kita juga mengarahkan seperti itu. Kita diberikan setiap hari kesempatan dan momen untuk itu dengan ibadah sholat. Tetapi waktu yang ada itu sangat sedikit, ibadah sholat sangat sedikit. Itu pun juga masih diselingi sebelum dan sesudahnya dengan interaksi duniawi. Maka menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, i'tikaf itulah waktu yang paling baik atau kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang muslim ingin berkhalwat dengannya, berdua-duaan saja hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintah atau dianjurkan untuk bersemedi atau berkhalwat menjauh dari orang, tidak juga tetap juga dianjurkan untuk selalu dekat kepada Allah. Maka ya Allah berikan kesempatan, yaitu dengan ibadah i'tikaf. Tinggallah di masjid, batasi komunikasi dengan pihak lain atau interaksi dengan pihak lain, lalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja hubungan yang ia bangun itu. Nah, Rasulullah SAW melakukan itu pada 10 hari terakhir. Poin pertama tadi kita sampaikan menunjukkan bahwa ini waktu terbaik. Ini adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Islam untuk dimanfaatkan oleh setiap muslim, oleh seorang manusia agar kehidupannya bisa lebih baik.
Bukan kehidupan duniawi, tetapi kehidupan hatinya, kehidupan religinya, ya. Hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya itu lebih bisa untuk diperkuat pada waktu dan kesempatan-kesempatan yang mulia seperti ini. Yang ketiga yang menunjukkan atau yang menjelaskan kepada kita tentang keseriusan Rasulullah SAW dalam melewati atau dalam memanfaatkan 10 hari terakhir ini, dalam beberapa riwayat disampaikan Rasulullah SAW biasanya mandi antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya, disebutkan riwayat Aisyah bahwa ightasala bainal adzanain. Nabi biasanya mandi pada 10 malam terakhir itu antara maghrib dan isya. Bisa kita dapatkan hikmahnya, yaitu supaya Nabi lebih segar, ya. Nabi lebih lebih fresh, ya, untuk bisa beribadah sepanjang malam itu, ya. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya menganjurkan kita untuk memanfaatkan 10 hari terakhir ini, tetapi Nabi juga mencontohkan itu, ya. Dan Nabi adalah uswatun hasanah dan qudwah salihah bagi kita semua. Meskipun untuk masa seperti kita sekarang ini, dengan pembatasan-pembatasan yang ada itu harus tetap untuk dijaga. Tidak ada iktikaf di selain masjid, tentu saja tidak boleh beriktikaf. Tidak ada iktikaf di rumah, tetapi tanpa iktikaf di masjid karena kondisi memang sudah seperti itu sekarang ini, tetap saja kebiasaan dalam iktikaf yang setiap tahun dilaksanakan atau dilakukan itu bisa kita lakukan di dalam rumah. Ibadah sholat, kemudian membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, membaca buku-buku bermanfaat, itu bisa kita lakukan di rumah meskipun bukan disebut sebagai i'tikaf. Kemudian poin terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, yaitu ibadah apa saja yang kita bisa lakukan pada 10 hari terakhir. Yang pertama tentu saja ibadah sholat malam tepatnya. Sholat siang dan sholat malam tentu saja punya keutamaan, tetapi malam hari itu memiliki keutamaan lebih, sehingga Nabi memberikan stressing itu, ya, penekanan, man qama ramadhana iman wahtisaban. Siapa yang melaksanakan sholat pada malam hari bulan suci Ramadan, bukan berarti bahwa sholat pada siang hari tidak memiliki keutamaan, tetap sama. Sholat duha, sholat sunnah yang lain pada siang hari juga tetap dilaksanakan. Nah, pada 10 hari terakhir ini, ibadah sholat adalah ibadah terbaik untuk menghubungkan, ya, menyambungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam salah satu hadis atau dalam satu bagian ketika kita sholat, ada momen terdekat atau tempat terdekat yang menyambungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi dalam hadis, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Tempat terdekat yang menyambungkan antara seorang hamba dengan Allah, Tuhannya, itu ketika dia sedang sujud. Ketika sedang sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Maka perbanyaklah doa, kata Nabi, ketika sujud, karena akan lebih mudah untuk dikabulkan. Jadi ibadah sholat, ya. Perbanyak ibadah sholat. Tentu yang dimaksud adalah sholat sunnah, ya. Pada waktu yang mulia seperti itu, ketika hati kita lagi ingin diajak untuk ibadah sholat, maka ayo pergunakan itu. Meskipun setelahnya kita sadar bahwa mungkin saya tidak akan bisa menjaga, tetapi itu bukan menjadi halangan. Mumpung atau kesempatan, karena momennya memang adalah kesempatan yang paling bagus. Momennya adalah momen yang paling bagus. Kesempatannya kesempatan emas yang sayang untuk disia-siakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Yang sudah terbiasa khatam Al-Quran 10 hari misalnya, pasti akan 10 hari terakhir itu akan ada khatam lagi 1 kali. Tapi kalau bisa tambah intensitas khatamnya, frekuensi baca Al-Qurannya pada 10 hari terakhir. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW setiap hari itu dikunjungi oleh malaikat Jibril untuk belajar Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Nah, tentu saja pada saat Nabi sedang beriktikaf di masjid pada waktu itu, ya, Nabi
juga lakukan itu, atau mudarasatul Quran, belajar Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril pada saat beliau sedang beriktikaf. Jadi membaca Al-Quran. Dan bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kesempatan bagi kita semua untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya yang kita baca. Itu yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kita sekarang ini membujuk Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa mengangkat kondisi dan musibah atau wabah yang menimpa kita secara global ya terhadap seluruh umat manusia ini. Yang ketiga adalah bersedekah. Banyak bersedekah. 10 hari terakhir adalah kesempatan untuk banyak bersedekah, dan salah satu sedekah yang dianjurkan bahkan diperintahkan adalah zakat. Ibadah zakat. Sepanjang bulan suci Ramadan baik untuk menunaikan ibadah zakat harta, tetapi khusus zakat fitrah tidak mungkin dilakukan kecuali pada akhir-akhir bulan suci Ramadan sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari perbedaan para ulama kita, apakah membayar zakat fitrah itu yang ditujukan via amil atau lewat amil, zakat itu adalah membayarnya kepada mustahik atau hanya sebagai perwakilan. Terlepas dari semua itu, tetapi kehati-hatian mengajarkan kepada kita untuk zakat fitrahnya dilakukan pada akhir bulan suci Ramadan sebagai penutup seluruh ibadah bulan suci Ramadan. Jadi banyak bersedekah. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi itu terlihat sangat jelas khususnya pada saat bulan suci Ramadan. Fakana karrihil mursalah. Ibarat angin yang berhembus, tidak menahan sedikit pun. Apa yang ada maka beliau keluarkan, apa yang ada beliau bagikan kepada orang. Jadi banyak-banyak bersedekah. Yang keempat adalah beriktikaf. Beriktikaf bagi para sahabat sekalian, bagi para saudara-saudara yang tinggal di wilayah bukan zona merah, daerah pandemi COVID-19 ini, dan masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di masjid baik oleh pemerintah setempat ataupun oleh majelis ulama di tempat itu, bahwa tidak ada penyampaian untuk membatasi ibadah di masjid sehingga masih bisa melaksanakan ibadah. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagi kita semua atau sahabat dan saudara-saudara yang tinggal di zona merah yang memang sudah ada penyampaian peringatan untuk tidak lagi sholat di masjid demi untuk mencegah penyebaran virus yang berbahaya ini, maka ya kita patuhi itu dan lakukan di dalam rumah. Yang masih bisa melaksanakan itikaf, maka beritikaf adalah satu anjuran. Yang tidak bisa, maka ganti itu dengan ibadah di dalam rumah. Intensitasnya ditambah, pendekatannya kepada Allah juga ditambah, sehingga itu sedikit banyaknya bisa mewakili apa yang seharusnya dilakukan dan dikerjakan di masjid. Kemudian ibadah lain yang bisa kita kerjakan pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini, adalah perhatian terhadap keluarga. Perhatian terhadap keluarga, pembinaan istri, pembinaan anak-anak. Kalau tadi Rasulullah SAW disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi perhatian kepada keluarganya dengan membangunkan untuk sholat pada malam hari, maka pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, masa wabah dan pandemi seperti sekarang ini, ya kita membangunkan keluarga untuk bangun sholat pada malam hari, tapi bersama dengan itu juga berikan perhatian lebih kepada mereka, pembinaan mereka di dalam rumah. Kalau selama ini kesibukan kita di luar rumah mengalihkan kita untuk memberi perhatian yang cukup kepada anak-anak kita, maka sekarang ini kita sudah bersama dengan mereka, buatkan untuk mereka apa yang kita anggap manfaat bagi kehidupan mereka pada masa-masa yang akan datang. Memberi perhatian kepada anak, memberi perhatian kepada keluarga, dan menyambung silaturahim bukan dengan kontak fisik juga adalah hal yang bagus untuk dilakukan. Semua ibadah yang berkaitan dengan interaksi sosial dengan sama manusia di dalam rumah dan bisa dikerjakan, maka itu yang kita kerjakan sebab bagian dari ibadah dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus bagi saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang tinggal dan berdomisili bukan di wilayah yang terkena dampak dan disebut sebagai zona merah, itu ada kesempatan untuk ibadah di masjid atau melaksanakan ibadah
di tempat-tempat ibadah masjid dan bisa beriktikaf, maka kita tetap menganjurkan untuk melakukan itu selama tidak ada mudarat yang didapatkan dan atau bisa menimbulkan mudarat kepada orang lain. Kecuali kalau pada waktu-waktu yang akan datang semua daerah sudah terkena masuk dalam zona merah tersebut, lalu ada penyampaian dan peringatan dari pihak yang memiliki otoritas dalam hal ini, maka harus untuk dipatuhi dan kita kerjakan semua ibadah itu di dalam rumah. Itu antara lain jenis-jenis ibadah yang bisa kita lakukan pada saat 10 hari terakhir bulan suci Ramadan untuk tahun ini, dalam kondisi kita berada di tengah wabah yang mengancam kita semua dan disebut sebagai pandemi dan berlaku secara global. Itu 3 poin yang kita sudah sampaikan tentang 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan hari terbaik. Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan beberapa tahun yang berlalu untuk merasakan nikmatnya ibadah pada bulan suci Ramadan. Tahun ini kemungkinan dan itu yang sudah diprediksi oleh banyak orang atau banyak pihak bahwa kita tidak akan melaksanakan ibadah seperti pada tahun-tahun yang lalu. Semuanya kita lakukan di dalam rumah. Namun mudah-mudahan kepatuhan kita dengan semua imbauan dan instruksi yang ada dari pihak pemerintah dan para ulama kita tidak menggugurkan satu, ibadah-ibadah yang sering kita lakukan di luar rumah. Yang kedua adalah nilai dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yang artinya adalah siapa yang sudah terbiasa untuk melakukan ibadah lalu akhirnya terhalang melaksanakan ibadah itu karena sakit atau karena bepergian, maka Allah sudah mencatat untuknya atau baginya nilai dari ibadah itu secara sempurna. Nah, kondisi kita juga sekarang ini seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Yang terbaik adalah pertama, ikuti arahan dan imbauan dari pihak pemerintah yang betul-betul sangat paham tentang kondisi sekarang ini. Yang kedua, imbauan dari para ulama kita untuk tinggal di rumah, berdiam di rumah, beribadah dalam rumah, bahkan bekerja pun juga dalam rumah. Nah, untuk 10 hari terakhir, upayakanlah untuk mengurangi interaksi kita dengan pihak lain dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang dianjurkan ingin ditambahkanlah ibadah doa. Adalah doa 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, waktu untuk berdoa. Khususnya pada malam-malam hari, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah, serendah-rendahnya. Rendahkan diri kita di hadapan Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, angkatlah dari kami wabah ini. Allahumma rfa' wadfa'annal waba wal bala. Ya Allah, angkatlah, tolaklah dari kami semua wabah dan bala yang ada sekarang ini. Sudah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan menimbulkan kerusakan yang sangat luas, sangat besar. Dan tidak ada yang bisa mengangkat semua ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Upaya manusiawi sudah dilakukan, tetapi semuanya akan terjadi hanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama dengan ibadah yang kita lakukan pada 10 hari terakhir, masukkan doa sebagai satu prioritas ibadah yang kita kerjakan. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berpapa dan bermiskin-miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kondisi yang ada sekarang ini bisa cepat berlalu. Para pemirsa yang sangat berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian, ikhwan akhwat yang sangat berbahagia. Ini kajian kita berkaitan dengan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dan memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga berkah hari-hari kita dan semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd.
Apa kabar Anda pemirsa Wahda TV dan para pendengar radio Wahda dimanapun Anda berada? Bahagia sekali saya Satrio Darmawan hadir menyapa Anda dalam program spesial menyambut Ramadan, pendaftaran seputar Ramadan 1441 Hijriah. Dan 1 jam tadi di awal kita sudah menyimak materi yang begitu bagus dari Ustadz Dr. Abdul Rahman LCMA Hafizahullah dengan tema Kuatkan Tekadmu di 10 Hari Terakhir Ramadan. Mudah-mudahan materi tersebut sudah kita ingat baik-baik, yang mencatat juga sudah mencatat, dan pastikan buat Anda yang mau sharing dengan beliau seputar tema yang beliau angkat di pagi hari ini, silakan langsung komen di bawah ini ya, di bawah video yang sementara langsung siaran langsung saat ini. Baik, kita akan coba sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio saat ini, Ustadz Dr. Rahmat Abdul Rahman LCMA Hafizahullah. Kami perkenalkan beliau adalah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdi Islamiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan menuju ke studio Ustaz? Belum. Belum PSBB ya. Iya. Kami berharap juga kondisi para peserta PSR yang berada di rumah yang saat ini sementara stay bersama kami juga dalam kondisi yang sama meskipun di tengah pandemi saat ini ya. Baik, kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di studio saat ini ya, yang sudah menyimak dari awal. Kita akan bahas satu persatu nih. Nah, sekedar mengingatkan bahwa PSR ini adalah PSR terakhir, maksudnya PSR untuk materi terakhir ya. Jangan lupa di akhir video, di akhir tayangan live ini kami akan bagikan 3 mushaf Madinah sebagai door prize. Nanti ada kategori akan kami sampaikan. Yang pasti tonton tayangan ini sampai selesai dan kami akan memilih siapa saja yang berhak mendapatkan door prize 3 mushaf saku Madinah untuk Anda. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama dari ini dari Fadil Mubarak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika iktikaf di rumah Ustaz? Apakah mendapat pahala iktikaf juga? Apakah juga bisa dapat malam Lailatul Qadar? Kalau iktikaf di rumah bagaimana teknisnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Iktikaf tidak bisa dilaksanakan di rumah. Dalam ayat Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antum aakifuna fil masajid. Beriktikaf itu dilaksanakan di masjid. Dalam kondisi Covid seperti sekarang ini, Majelis Ulama Indonesia kemarin sudah mengeluarkan edaran ya, panduan ibadah dalam bulan Ramadan, dan salah satu yang masuk itu adalah tidak ada pelaksanaan iktikaf untuk 10 hari terakhir pada Ramadan 1441 Hijriah ini. Ada rasa sedih tentu saja kita alami bersama-sama. Bulan suci Ramadan kita tahun ini ada beda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Tapi semua tentu saja ada hikmah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah atau menitipkan hikmah untuk diambil dan dikaji oleh orang-orang beriman. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi oleh Allah sifat bijaksana dan bisa mengambil pelajaran dari segala yang terjadi, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi iktikaf tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid. Lalu Lailatul Qadar apakah bisa didapatkan? Bisa didapatkan. Lailatul Qadar tidak khusus hanya bagi orang yang melaksanakan iktikaf, tapi semua bisa mendapatkannya, dan itu adalah kesempatan besar bagi kita semua. Nah, saya ingin ingatkan kepada, atau saya ingin sampaikan kepada semua sahabat-sahabat sekalian bahwa kita berdiam diri di rumah, tinggal di rumah itu bukan berarti bahwa kita bermalas-malasan ya. Sebelum bulan Ramadan sekarang ini, bahkan nanti masuk bulan suci Ramadan, bukan berarti tinggal di rumah tidak ada kegiatan gitu kan ya. Ibadah tetap jalan seperti biasa, mengajinya, seperti yang saya sampaikan pada pengantar tadi bahwa ibadah itu bisa dilaksanakan sebenarnya dalam rumah. Nah, kecuali beriktikaf yang memang khusus dilaksanakannya hanya di masjid. Ya, saya berharap saya dan
para sahabat sekalian itu bisa mendapatkan nilai yang sempurna sama dengan Ramadan kita tahun-tahun kemarin dengan kondisi yang ada sekarang ini. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaannya berkaitan semua nih Ustaz. Dari Nani Namriani Arsyad di Sangatta. Mohon nasihat Ustaz bagaimana kiat-kiat agar kita bisa memperoleh keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan, terkhusus malam Lailatul Qadar, apa yang harus dipersiapkan Ustaz? Ya. Pertama azam ya, tekad. Jadi tekad bukan hanya 10 hari terakhir, malah sejak awal kita sudah harus ada tekad. Saya harus melewati bulan suci Ramadan tahun ini insya Allah dengan kondisi yang ada lebih baik daripada tahun lalu. Kondisi yang ada tidak boleh menghalangi kita untuk bertekad yang bagus, berniat yang positif dan berpandangan atau berpikiran yang baik. Tidak, tapi harus menjadi motivasi bagi kita. Seorang mukmin itu bisa menyesuaikan diri untuk memberi manfaat apapun keadaannya. Lapang sempit sama saja bagi seorang mukmin harusnya. Meskipun kita sekarang ada batasan-batasan seperti ini. Jadi yang pertama adalah tekad. Bertekad Ramadan tahun ini, target-target yang sudah dicanangkan sejak beberapa bulan sebelumnya, ayo tetap kita laksanakan. Khatam Quran berapa kali dalam sebulan gitu kan ya. Baca buku bermanfaat seperti apa, program-program bermanfaat seperti apa. Meskipun sekarang ini semua kita lakukan di dalam rumah. Salat tarawih berjamaah di dalam rumah bersama dengan keluarga. Membaca Al-Quran kita lakukan dalam rumah. Berzikir, berdoa, dan sebagainya kita lakukan dalam rumah. Itu yang pertama. Jadi azam dan tekad yang harus kuat. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan hal-hal yang bisa membantu kita untuk kesana. 10 hari terakhir yang kita sebutkan sebagai hari-hari terbaik sebagai penutup bulan suci Ramadan, harus ada persiapan. Kita sudah sampaikan berapa yang datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keseriusan kesungguhan beliau ya dalam 10 hari terakhir itu. Kaitannya dengan persiapan ini dalam satu riwayat disampaikan, itu sudah sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW mandi antara maghrib dan isya. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau mempersiapkan diri untuk itu. Nah, pelajaran utamanya adalah bahwa ada persiapan untuk itu. Sahabat-sahabat mau bikin apa 10 hari terakhir? Mau khatam Quran 1 kali misalnya, atau mau khatam Quran berapa kali 10 hari terakhir, mumpung dalam rumah kan. Yang kedua adalah baca buku bermanfaat. Buku apa yang mau khatam? Kita selama ini sibuk dengan kegiatan di luar rumah, sekarang kesempatan untuk banyak membaca. Membaca buku apa? Di dalam rumah. Program yang lain kita melakukan apa? Nah, ada persiapan untuk itu. Yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sekarang ini banyak berdoa untuk disampaikan Ramadan dulu gitu kan ya. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bulan suci Ramadan. Antarkan kami masuk dalam bulan suci Ramadan, kondisi keadaannya lebih baik dengan yang hari-hari yang kemarin. Mudah-mudahan kita berharap masih ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kondisi kita bisa lebih baik daripada hari-hari kemarin. Berdoa, jangan pernah putus untuk doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rajauna, ya Allah Engkau lah harapan kami satu-satunya. Kita tidak boleh hopeless, tidak boleh hilang harapan. Harapan harus selalu ada, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah untuk memanfaatkan 10 hari terakhir itu. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini pertanyaan banyak yang sama ya, jadi nggak perlu kami bahas karena semuanya sudah terwakilkan dengan jawabannya Ustaz. Pertanyaan dari Syafira di Maros, bagaimana jika ibadah yang dilakukan maksimal di 10 malam terakhir Ustaz, tapi ketika siang hari karena malam kurang tidur, jadi waktu ibadah di siang hari berkurang karena mengantuk Ustaz? Satu ungkapan ya, bahwa tidurnya orang berpuasa itu juga adalah ibadah. Kalau tidur pada siang hari dimaksudkan supaya kita bisa kuat untuk ibadah pada waktu setelahnya, insya Allah itu dinilai ibadah itu. Jadi jangan khawatir. Saya ingin tekankan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan mulia. Karunia Allah, rahmat Allah, rezeki Allah semua turun pada bulan suci Ramadan. Apalagi Lailatul Qadar. Jadi prasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidur di siang hari untuk supaya bisa kuat pada malam hari ibadah, insya Allah itu adalah ibadah. Jadi banyak pikiran positif kepada Allah, berharap kepada Allah. Saya juga tidak inginkan untuk banyak istirahat, tapi karena kondisi fisiknya kayak begini, apa boleh buat, ya sudah, niatkan tidur itu untuk ibadah
maka insya Allah akan bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Adapun bahwa intensitas jenis ibadah lain berkurang tidak apa-apa, itu bisa diatur. Makanya kita sampaikan, coba pasang target. Target itulah yang akan memotivasi kita itu. Target misalnya khatam Al-Quran tiap 10 hari gitu ya, seperti sehari itu 3 juz gitu kan ya, setiap 10 hari. Nah 10 hari terakhir juga seperti itu. Khatam Quran 10 hari terakhir misalnya, berarti setiap hari kan 3 juz. 3 juz yang kita baca itu bisa diatur. Yang penting setiap hari harus khatam 3 juz. Mau siang hari mau malam hari. Jadi target itu juga mendukung kita, membantu kita itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada Anto Fuad. Bolehkah berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia Ustaz pada saat sholat? Pada saat sholat sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari sebab sebagian ulama kita mengatakan tidak masuk dalam jenis bacaan sholat atau jenis bahasa sholat. Jenis bahasa sholat. Bahasa sholat sendiri para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah dialog antara sama manusia. Yang kedua mengatakan memang selain bahasa sholat, jenis bahasa sholat adalah bahasa Arab. Jadi tidak boleh pakai selain bahasa Arab. Maka sebaiknya dihindari. Ingat, berdoa itu bukan hanya dalam sholat. Berdoa di luar sholat bebas. Waktu-waktu untuk berdoa begitu banyak. Khususnya bulan Ramadan ya. Apalagi tengah malam kita bangun, ya sudah banyak berdoa. Minta kepada Allah SWT. Dengan bahasa apapun yang kita pakai. Insya Allah sampai kepada Allah. Dan jangan bosan berdoa. Jangan bosan berdoa. Ya Allah, saya sudah minta sekali nih, 2 kali, 3 kali. Enggak apa-apa, 10 kali, 20 kali enggak apa-apa. Tidak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah. Tapi Pak Ustadz, saya belum dikabulkan. Urusan kabul itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin, Allah dengar, Allah balas itu. Pengabulannya pasti dikabulkan. Hanya kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Waktunya tidak seperti yang kita harapkan, enggak apa-apa. Insya Allah itu sudah menjadi satu ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Selanjutnya dari Sartika Cika di Sidrap Ustaz. Bagaimana sekiranya cara atau ucapan yang bijak dalam mengajak orang tua untuk ikut menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan Ustaz, khususnya malam terakhir, 10 malam terakhir Ustaz? Malah biasanya orang tua yang lebih kuat. Kadang-kadang orang tua yang lebih kuat. Tapi apabila ada kondisi yang tidak seperti itu, diingatkan saja, disampaikan dengan baik. Dan jangan memasang target sama dengan yang kita miliki gitu kan ya. Karena kadang-kadang orang tidak bisa ikuti itu. Nah, sampaikan kepada orang tua, bapak, ibu, ini hari-hari baik, ini adalah malam-malam terbaik. Ayo bangun, doa, sholat. Kalau bisa mimpin sholat jamaah di rumah lebih bagus. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting sholat. Sholat tahajud dan sholat malam bulan Ramadan itu kan begitu. Pak Ustadz, saya selama ini khatam Quran dalam 1 bulan Ramadan karena semalam 1 juz. Sekarang susah kita dapat juz semalam. Kecuali yang hafid, itu pun hafid kan yang sendiri, istrinya, anak-anaknya belum tentu bisa ikut sejuz semalam gitu kan. Jadi targetnya nggak usah yang tinggi-tinggi. Intinya bahwa ayo hidupkan bulan suci Ramadan dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Bebas kok, terbuka. Yang patut untuk kita selalu pahami adalah dan tanamkan dalam diri kita, bulan suci Ramadan bulan mulia, bulan berkah, bulan rezeki. Ayo minta kepada Allah, hidupkan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal. Ini gini ya, kita ini lagi membujuk Allah. Kita lagi membujuk Allah Subhanahu wa taala supaya wabah ini cepat diangkat oleh Allah. Karena kita yakin tidak ada yang bisa menyelesaikan wabah ini kecuali hanya Allah. Tidak ada. Allah yang menurunkan wabah, Allah juga yang angkat wabah ini. Kita mau pakai cara apapun, social distancing, physical distancing sekarang ini, pakai masker, karantina, PSBB, lockdown, dan seterusnya. Itu upaya kita, ikhtiar kita, terbaik bagi kita sekarang ini. Tapi yang mengangkat wabah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ini, kita semua sekarang ini, umat Islam, kita membujuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, angkat wabah ini dari kami. Kembalikan hidup kami seperti yang lalu. Kehidupan kami seperti yang lalu. Ya Allah, terima mereka yang sudah duluan dari kita sebagai orang-orang yang mati syahid. Sembuhkan orang-orang yang masih sakit sekarang ini. Berikan kekuatan kepada para tenaga kesehatan di garda terdepan melayani mereka. Meringankan beban mereka. Tapi selain itu, kita semua yang sehat ini alhamdulillah
tinggal di rumah, banyak berdoa, minta kepada Allah. Nikmatilah tinggal di rumah sekarang bersama dengan keluarga. Lalu bujuk Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, angkat. Doanya begitu. Allahumma rfa' wadfa' 'annal waba wal bala wal fitan wal mihan. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari kami. Cegah, tolak sebagian daerah yang belum terkena sekarang ini supaya tidak masuk wabah itu kepada mereka. Ujian, cobaan ini ya Allah ringankan bagi kami. Kita membujuk Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan bulan terbaik untuk kita begitu, bertakarrub kepada Allah. Mumpung hati kita lagi ingin diajak ibadah. Tidak setiap saat hati kita mau diajak ibadah. Bulan suci Ramadan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat fihi maradatu syayatin." Itu maknanya adalah bahwa hati kita mau diajak ibadah. Ya sudah, ajak ibadah. Tapi harus diatur supaya konsisten, gitu kan ya. 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, bismillah, kita ibarat adu lari, ya udah kita sprint aja di situ. Lari cepat dengan tambah intensitas ibadah kita. Ya mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, kesempatan kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga Allah SWT ridho, restu kepada kita. Doa satu orang saja yang kita perlukan. Dari sekian juta orang yang satu orang saja yang dikabulkan, diterima oleh Allah untuk wabah ini diangkat, yakin insya Allah selesai semua ini. Yakin kita. Saya tidak tahu, kita semua tidak tahu doanya siapa yang dikabulkan. Maka sudah kita berdoa saja banyak-banyak. Bujuklah Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di antara kita ada yang dikabulkan doanya. Tapi saya yakin ada yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin melihat dari kita kesungguhan kita dulu. Ini hamba-hambaku sungguh-sungguh enggak berdoa ini? Sungguh-sungguh enggak sudah diberi bulan Ramadan, sungguh-sungguh ibadah enggak? Maka ayo buktikan, perlihatkan bahwa kita tidak berubah dengan kondisi yang ada untuk memanfaatkan ibadah pada bulan suci Ramadan. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada Ruslan Samadan. Ustadz, mohon nasihatnya terkait amil zakat yang kadang agak sibuk di akhir Ramadan, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Kepada sahabat-sahabat yang bertugas sebagai amil zakat, yang pertama adalah ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untuk mengurus umat. Mengurus umat itu adalah satu perbuatan yang sangat luar biasa. Maka ya perbanyak niat ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah. Tunaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Urusan bahwa ada penghasilan di situ insya Allah semua juga akan dapat. Tapi amanah. Tunaikan tugas itu dengan baik. Registrasi penerima zakat, kaum mustahik, kaum muzaki. Yang kedua adalah distribusi dengan baik. Koleksi dulu dari mustahik, dari muzaki, habis itu distribusi kepada mustahik, tapi dengan amanah. Yang ketiga adalah sekarang ini patuhi peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Aturan untuk jaga jarak. Mohon maaf tidak berjabat tangan dulu dengan orang. Cukup doanya, orang yang bayar zakat didoakan saja. Untuk jabat tangan mungkin kita tidak dulu lah. Mengapa kita untuk betul-betul mengurangi penyebaran virus yang ada ini. Yang keempat, ini yang paling penting sekarang ini. Kondisi kita lagi sulit, kondisi kita lagi berat. Kepada orang-orang yang punya kelebihan, saya mengajak kepada kita semua, ayo keluarkan sedikit aja dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita sekarang. Tabungan kita, kelebihan kita, ayo kita keluarkan. Lalu kita berikan kepada orang-orang yang butuh, orang-orang yang perlu. Mereka punya keperluan yang mendesak sekarang ini. Betapa banyak pemutusan hubungan kerja, betapa banyak orang yang nganggur sekarang ini, orang-orang yang kawan-kawan yang buruh harian semua kehilangan penghasilan sekarang ini. Nah, kita yang ada kelebihan, ayo. Ada lembaga-lembaga sosial yang menjadi jembatan untuk itu. Percayakan kepada mereka kalau kita tidak bisa langsung menyalurkannya. Percayakan kepada mereka untuk menyalurkan kepada orang-orang saudara-saudara kita yang terdampak musibah ini. Inilah yang kita sebut sebagai ciri utama kita, sifat gotong royong itu, dan itu bagian dari agama kita. Maka saya mengajak kepada kita semua,
apalagi yang wajib zakat nggak usah diajak, memang kewajibannya gitu kan ya. Ya. Tapi yang tidak wajib zakat, ayo keluarkan sedikit aja dari kemampuan kita, kelebihan Allah berikan, titipkan kepada lembaga sosial yang kita percaya. Setelah itu mereka nyalurkan kepada orang-orang yang punya keperluan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganggap dan menghitung semua ini sebagai ibadah yang akan menjadi sebab Allah melihat kesungguhan kita, dan Allah pasti akan membalas kesungguhan itu dengan balasan yang terbaik. Allahu a'lam. Masya Allah. Oke. Selanjutnya ada Jayadi Hasan di Jakarta, Ustaz. Mohon tips dari Ustadz pola makan yang tepat agar malam hari pada saat Ramadan lebih maksimal untuk beribadah, Ustaz. Kalau dalam hadis kan sangat jelas ya, dalam riwayat yang saya kan jelas begitu, sepertiga untuk makan, ya, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk dipakai udara, sirkulasi udara. Intinya bahwa ini sekarang kita di rumah otomatis nafsu makannya sudah dikendalikan ini sekarang ini. Nah, bulan suci Ramadan itu juga kesempatan kita ngerem itu. Jadi rem saja, makan sahurnya dijaga, cukup untuk seperti yang Nabi bilang ya, fa inna fis suhuri barakah, cari berkahnya ya. Salah satu berkah untuk menguatkan kita tidak makan minum, tahan diri sampai maghrib. Setelah itu aturlah makan yang baik, pada maghrib makan apa, habis itu nanti sholat tarawih. Intinya bahwa kita mampu untuk berbuat yang baik dalam bentuk ibadah pada malam hari, dalam keadaan fisik kita juga sehat. Jangan berlebih-lebihan. Hanya satu. Dalam ayat Allah hanya ingatkan kepada kita satu hal untuk masalah makan dan minum itu. Itu aja polanya. Ya, jadikan sebagai pola. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa la tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Jadi batasnya adalah jangan berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya ada Aldila Ramadhani. Ustaz, bagaimana cara mengefektifkan ibadah di 10 hari terakhir bagi seorang wanita yang datang bulan berhalangan? Ya. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan yang serupa dari penanya yang lain. Bisakah menggunakan obat menghentikan haid sementara, Ustaz? Ya. Ya. Silakan, Ustaz. Yang pertama, untuk sahabat yang kaum perempuan, haid itu adalah satu sunatullah. Ya. Sedih memang tidak bisa beribadah, ya sedih. Ini sudah dibatasi kayak gini, terus tiba-tiba haid lagi, pasti sedih. Tapi Nabi pernah menghibur ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada saat ibadah haji. Ya. Pas mau masuk Mekah, ibunda Aisyah haid, tangis sendirian di dalam tenda itu, ya. Nabi masuk ke tenda beliau, Nabi dapati istrinya kok nangis, sedih. Maka Nabi tanya, "Ma yubkiki?" Apa yang buat kamu menangis? Beliau tidak menjawab, Ibunda Aisyah tidak menjawab. Beliau tetap nangis, sedih. Nabi baca itu dari wajahnya. Maka Nabi bilang, "Anufisti?" Kamu lagi haid ya, datang bulan ya. Nabi pakai kata nifas gitu. Anufisti? Dzalika syai'un. Ibunda Aisyah ngangguk. Karena Nabi bilang, dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. If'alu ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Haid itu kata Nabi adalah ketetapan yang Allah sudah putuskan atas kaum perempuan. Ya. Perempuan. Maka dinikmati saja itu. Nah, ada untuk ibadah haji Nabi sudah beri arahan, lakukan semua lakukan jemaah haji kecuali tawaf di Ka'bah. Nah, sekarang seperti apa perempuan haid pada bulan suci Ramadan, apalagi sudah masuk 10 hari terakhir gitu kan, hari-hari yang baik. Selain sholat dan membaca dan menyentuh mushaf Al-Quran. Selain sholat dan menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau puasa kan memang pasti ya, karena memang jelas itu halangan. Selain sholat dan menyentuh mushaf Al-Quran, silahkan bagi perempuan haid, wanita-wanita haid, berdoa, berzikir dan sebagainya tetap bisa diamalkan, bisa laksanakan. Gimana pada Lailatul Qadar kita tidak bisa sholat, nggak bisa menyentuh mushaf, nggak bisa ngaji, berzikir. Makanya coba perhatikan tuntunan Nabi SAW ketika menjawab ibunda Aisyah itu, ya. Ya Rasulullah, idza adraktu lailatal qadri, famadza aqul? Ya Rasulullah, kalau saya dapati Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan? Apa yang saya ucapkan? Nabi kan tidak arahkan untuk salat, baca, enggak. Nabi hanya bilang apa? Quli, doa saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi arahkannya kepada doa.
Arahnya kepada doa, arahnya kepada zikir. Nah, kenapa? Karena doa itu kan berlaku untuk semua. Bisa dilakukan oleh semua orang. Laki-laki, perempuan, haid tidak haid, bisa berdoa. Yang tidak boleh hanya sebatas sholat. Sholat dan menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi, jangan berkecil hati, tetap laksanakan ibadah semaksimal kemampuan. Allah tahu kok siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Dan kondisi haid itu adalah sesuatu yang wajar dan justru menjadi hal menunjukkan kesehatan. Sekarang gimana? Pengen minum obat penunda haid ketika masuk bulan Ramadan? Saya sarankan untuk konsultasi kepada dokter. Konsultasi kepada dokter, bertanya kepada dokter, kalau ini tidak membawa pengaruh bagi saya, maka bisa. Hukum asalnya bisa. Karena yang dilarang untuk ibadah itu memang pada kondisi haid. Jadi hukum asalnya bisa, tapi untuk konsumsi itu sendiri konsultasikan kepada dokter yang Anda percaya, ya, kepada sahabat-sahabat yang dokter yang sahabat-sahabat semua percaya. Oh ini sarannya bagus, nasihatnya bagus. Sebab gini yang saya ketahui bahwa pil penunda haid itu bisa berakibat kalau normal alhamdulillah, tapi kadang-kadang berakibat negatif bagi orang yang tidak terbiasa. Bisa jadi haidnya setelah itu tidak akan berhenti atau bisa tidak haid, itu malah berbahaya. Jadi bisa mengganggu kesehatannya. Maka konsultasikan kepada dokter yang sahabat-sahabat percaya, insya Allah itu lebih aman. Wallahu a'lam. Dari segi hukum syari tidak apa-apa. Dari segi hukum syari boleh, karena larangan itu kaitannya dengan darah haid. Kalau darahnya tidak keluar maka tidak ada. Semuanya bebas, bisa dikerjakan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada Nurul Rizki Isnaini. Afwan Ustaz, apa tips yang bisa kita lakukan untuk melawan rasa futur dan juga rasa kantuk juga Ustaz pada saat mau beribadah? Futur, rasa malas untuk ibadah. Yang pertama adalah atur frekuensi ibadah itu. Coba perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ma ahabbul a'mali ilallah, amalan apa yang paling dicinta oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nadimatan wa in qalla, amal ibadah yang berkesinambungan, yang konsisten. Jadi yang terus, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi kuantitasnya sedikit, tapi frekuensinya konstan, jadi berkesinambungan gitu ya. Nah itu satu tips itu. Jadi ketika beribadah frekuensinya itu jangan naik habis itu langsung turun, karena gini, kondisi tubuh kita itu kapan kita angkat sampai di puncak, yakin pasti akan turun, itu kurvanya pasti akan turun. Maka yang seperti apa yang terbaik, ritmenya dijaga saja, jadi normal saja. Makanya setiap hari pertama ibadahnya yang bisa genjot bagus, tapi kalau tidak dijaga aja ritmenya itu lurus saja begitu, supaya bisa konsisten sampai akhir Ramadan. Nah, itu satu tips, dan itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi katakan gini, inna likulli amalin syirah wa inna likulli syiratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila li sunnati faqad ihtada, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal kebaikan itu ada masa masa tingginya, semangatnya gitu. Dan setiap masa semangat pasti akan datangi atau diselingi oleh rasa fatrah, sifat malas. Maka kata Nabi, siapa yang pada saat malasnya tetap melaksanakan sunnahku, itulah orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Jadi atur secara konstan ritmenya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang bisa membangkitkan semangat kita untuk pada saat futur supaya bisa rajin lagi. Ingat kehidupan akhirat. Iman kepada hari akhirat itu menjadi motivasi yang sangat besar itu. Coba pacu dirinya, tanya dalam dirinya, sudah berapa banyak sih ibadah yang dilakukan dibanding dengan perbuatan dosa yang dikerjakan, besaran mana? Jadi selalu ingat kepada hari kemudian, kepada hari kiamat. Rasa malas itu bisa datang dari dua, entah karena kondisi fisik kita memang sudah tidak mampu karena kita terlalu genjot. Yang kedua datang dari syaitan. Nah, dalam Al-Quran Allah sebutkan itu bahwa syaitan susah untuk mengganggu orang yang ingatannya kepada hari akhirat itu rajin gitu. Artinya pikirannya selalu bersama kepada hari akhirat.
Dalam surah Al-An'am Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Yang suka dengarkan bisikan syaitan itu hanya orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, yang imannya kepada akhirat tidak ada. Jadi berpikir selalu untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga yang bisa lakukan adalah berdoa, kembali lagi berdoa. Nabi paling sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkan hatiku dalam agama. Pelaksanaan ibadah itu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ummul Mukminin Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha katakan, setiap Nabi angkat dongakkan kepalanya ke langit, maka beliau berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang mengalihkan hati umat manusia, alihkanlah hatiku menuju ibadah kepadamu. Jadi berdoa juga adalah salah satu cara untuk kita menjaga intensitas ibadah kita bisa tetap konstan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada Ummu Uwais di Bogor. Afwan Ustaz, apakah guru ngaji tidak dalam naungan lembaga termasuk golongan yang bisa mendapatkan zakat? Di masyarakat atau di kampung biasanya mereka membawa zakat ke guru ngajinya Ustaz. Guru ngaji kalau masuk dalam kategori fakir miskin atau masuk 8 kategori itu ya pasti akan dapat. Jadi mendapat zakat itu bukan karena profesi sebagai guru ngajinya, bukan. Tapi sebagai fakir miskin atau masuk dalam kategori yang lain. Oh, tapi dia masuk fisabilillah, bukan fisabilillah itu khusus untuk satu profesi, yaitu tentara yang berjuang di jalan Allah. Kemudian kategori yang lain. Jadi guru ngaji akan dapat kalau masuk dalam kategori 1 dari 8 kategori yang ada, bukan karena profesinya. Bukan karena profesinya. Wallahu a'lam. Karena ada guru ngaji yang kaya. Namanya guru ngaji tapi Masya Allah penghasilannya lebih banyak daripada yang enggak ngajar ngaji gitu kan. Sekarang kita anjurkan orang untuk jadi guru ngaji, apapun profesinya. Kenapa? Hadisnya jelas kok. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran tidak harus profesi guru ngaji apa di kampung gitu kan? Enggak harus. Orang-orang di kantoran juga bisa jadi guru ngaji kok. Selama dia belajar Quran, dia bisa mengajarkan itu kepada orang lain. Jadi sekali lagi guru ngaji berhak untuk mendapat zakat selama masuk dalam kategori 8 yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Wallahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya ada Susi Satria di Bulukumba Ustaz. Di kampung kami masyarakat merasa aman dari COVID nih. Jadi sholat masih di masjid. Rencana juga tarawih ini tetap sholat di masjid Ustaz. Bagaimana menanggapi hal ini? Janganlah, jangan. Itu bertaruh namanya kayak begitu. Jadi meskipun Anda sekarang aman, itu hanya masalah waktu. Kita tidak nakut-nakuti, cuman kita tidak bisa sekarang ini mengatur sirkulasi orang, ya. Saya yakin arahan dari pemerintah, dan apalagi dari para ulama juga sudah ada. Itulah yang terbaik untuk bangsa kita sekarang ini. Ya. Coba bayangkan ya, untuk sholat 5 waktu saja kita sudah arahkan untuk kerjakan di rumah. Ini wajib loh. Kita jamaah juga wajib. Sholat tarawih yang hukumnya tidak sampai wajib, tidak juga wajib laksanakan berjamaah seperti sholat wajib 5 waktu itu lebih ringan itu. Jadi sholat laksanakan di rumah lah. Tapi alasannya kita belum masuk daerah apa begitu. Jangan. Sekarang sirkulasi orang susah untuk diatur. Jadi kita dalam hadis jelas, Nabi menyampaikan sangat jelas itu, la dharara wa la dirara. Jangan membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Kalau tadi yang kirim itu dari daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan sudah masuk dalam provinsi yang tingkat penyebaran COVID-nya sangat tinggi. Jadi jangan bertaruh seperti itu, ya. Jaga aman. Semua masalah kesehatan percayakan kepada orang-orang yang memang mengurusnya. Sudah diberikan saran kepada kita itu. Jadi ikuti saja itu, bersabarlah. Insya Allah kalau kita semua sekarang ini bersabar dengan tinggal di rumah, lakukan semua dalam rumah, insya Allah masalahnya akan cepat kita atasi. Berikan kepercayaan kepada pemerintah, berikan kepercayaan kepada para ulama kita yang sudah arahkan. Kita patuhi. Kita ini kan masalahnya gini, kita bukan orang yang punya kuasa, gitu kan ya. Kita juga bukan ahli ilmu. Kita bukan siapa-siapa, tapi kok
lebih hebat daripada ya kewajiban kita adalah mendengar, patuh. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum. Di sini ketaatan kita diuji itu. Lagi pula bukan untuk kebaikan siapa-siapa kok, untuk kebaikan kita semua. Jadi bersabarlah, para sahabat-sahabat sekalian bersabar. Ayo kita bersabar sekarang ini. Banyak tinggal di rumah, jaga jarak. Kalau terpaksa harus keluar rumah, maka pakai standar yang bagus. Supaya apa? Kita bisa mengurangi penyebaran ini. Kalau kita semua bersabar, insya Allah, mudah-mudahan waktu dekat kita kan sudah menyelesaikan semua ini. Pemerintah sudah berhasil untuk atasi, ya kita sudah bisa kembali aktif seperti biasa. Ya. Wallahu a'lam. Apalagi merasa aman bukan berarti aman, Ustaz ya. Merasa aman itu bukan aman. Iya. Betul. Jadi merasa aman itu bukan aman. Iya. Itu perasaan kita. Kenapa? Karena ini kan virus, kita nggak bisa lihat. Iya. Kita nggak bisa deteksi sama sekali. Kita nggak bisa lihat. Seandainya dia adalah fisik di depan kita, mungkin kita bisa menghindar kan. Tapi ini kan bukan. Jadi perasaan aman itu kadang-kadang juga menipu, malah kita juga nggak paham. Nah sekarang yang pasti saja, yang pastinya adalah kita diarahkan untuk tinggal di rumah. Sudah tinggal di rumah aja, nggak ada masalah kok. Iya. Dengan status baru yang OTG juga sudah muncul, Ustaz. Apalagi ya, Iya. apalagi ini lebih mengkhawatirkan, meskipun dari ya harus seimbang. Intinya saya hanya berharap kita bersabar. Ayo dong bersabarlah. Iya. Kita umat Islam yang harus menjadi contoh ya di negara, di republik ini, di tengah negara kita sekarang yang kondisinya kayak begini, menjadi contoh. Diimbau untuk tinggal di rumah, ayo kita tinggal di rumah. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk kebaikan siapa-siapa. Untuk kebaikan kita bersama. Semakin kita bisa mengisolasi diri kita di dalam rumah, kita mengurangi penyebaran dan bisa memutus ini penyebaran wabah yang sekarang ada. Tapi Pak Ustadz, kita kan rindu sholat. Insya Allah kan kembali sholat ke masjid. Itu ada contohnya nggak? Banyak contohnya dari zaman dulu udah banyak. Ulama-ulama kita juga dulu sudah banyak yang mencontohkan kayak begitu. Sudah banyak kok sampai kepada kita. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani malah tulis satu buku tentang wabah pandemi yang terjadi pada zaman beliau, itu penyakit taun ya, satu wabah pandemi. Dan beliau sudah sampaikan, disebutkan itu dalam biografi, disebutkan biografi beliau bahwa diajak untuk berdoa bersama, kumpul supaya wabah diangkat, beliau tidak mau. Beliau menolak. Kenapa? Karena beliau bilang bahwa ini tidak seperti itu, solusinya nggak kayak begitu. Pandemi kayak begini, solusinya tinggal di rumah, bukan kumpul-kumpul. Tapi untuk ibadah, meskipun untuk ibadah, alhamdulillah agama kita lapang, memberikan jalan dan solusi untuk itu. Jadi saya mengajak kita semua, ayo bersabar, bersabar saja, insya Allah. Sedih, nggak ada yang nggak sedih, kita semua sedih kok. Ramadan kita lewatin kayak begini, tapi kita mau apa? Allah menguji kita. Maka sekarang ayo kita bersabar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita kembali beraktivitas seperti biasa. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan juga terkait Ustaz, dua penanya sekaligus nih kami rangkum dari Syafyudin Siami dan juga Nur Mutmainah. Bagaimana hukumnya wanita haid yang membaca Al-Quran melalui aplikasi Android? Pertanyaan kedua, apakah sama pahalanya membaca Al-Quran dengan memakai mushaf dan memakai handphone? Gadget kita itu kalau face-nya membuka mushaf Al-Quran itu dihukum sebagai mushaf Al-Quran. Ya, jadi kalau main page-nya itu halaman utamanya yang terbuka adalah aplikasi Al-Quran, memang ayat-ayat Al-Quran, maka itu dihukum sama dengan mushaf Al-Quran. Maka berlaku semua hukum-hukum mushaf Al-Quran. Tidak boleh dibawa masuk, mohon maaf, ke kamar kecil gitu ya. Termasuk pendapat yang mengatakan tidak boleh dipegang pada saat haid. Jadi hukumnya sama, itu adalah mushaf Al-Quran. Apabila main page-nya itu ya, halaman utamanya adalah, atau halaman yang terbuka adalah aplikasi Al-Quran. Kecuali apabila itu sudah bercampur dengan terjemahan. Jadi kalau yang kita buka adalah aplikasi Al-Quran dan beserta terjemahnya, ya, terjemah maknanya, maka sebagian ulama mengatakan karena selain bahasa Al-Quran atau selain Al-Qurannya lebih dominan, maka itu dihukum sebagai mushaf Al-Quran. Itu boleh, itu yang seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau yang terbuka bukan itu? Atau kita, ini faktual ya,
Kita ngaji tapi notifikasi WhatsApp terbuka, notifikasi medsos terbuka. Akhirnya kita sambil ngaji sambil switch. Apalagi sekarang sudah bisa multitasking ya untuk rata-rata gadget. Jadi, nah pada saat selain bukan mushaf Al-Quran, aplikasi Quran terbuka, maka tidak akan mengambil hukum mushaf Al-Quran. Ya. Jadi kalau yang terbuka adalah WhatsApp, ya sudah itu adalah wall WhatsApp. Tapi kalau yang terbuka adalah aplikasi Al-Quran, maka itu dihukum sebagai mushaf Al-Quran. Allahu a'lam. Baik. Dan saya sarankan ketika ngaji memakai gadget, matikan notifikasi WhatsApp-nya supaya nggak terganggu dan tidak multitasking begitu, minimal dual tasking. Itu mengganggu itu. Ya. Allahu a'lam. Baik. Selanjutnya ada Asmia di Baru. Ustadz mau bertanya bagaimana jika sebagai seorang perempuan melakukan sholat tarawih berjamaah di rumah, dia jadi imam Ustadz. Masalahnya nih Ustadz, hanya satu laki-laki di rumah dan tidak bisa mengaji. Ya laki-lakinya nggak bisa ikut sholat jamaah. Jadi laki-lakinya sholat sendiri, Ya. Ibu jadi imam bagi jamaah perempuan, sama perempuan. Laki-laki tidak bisa bermakmum kepada perempuan. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengutus seorang muazzin kepada sekelompok kaum perempuan sahabiyat pada waktu itu adalah khusus sebagai muazzin. Jadi setelah azan bapak itu pulang keluar, tidak ikut berjamaah dengan jamaah perempuan di tempat itu. Itu penjelasannya ya. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada Ika Sartika. Ustadz mau bertanya, nih bagaimana pendapat Ustadz mengenai sholat tasbih Lailatul Qadar yang dikhususkan dilakukan pada malam 27 Ramadan Ustadz? Apakah ini boleh dilakukan? Ada contohnya Ustadz? Sholat tasbih wallahu alam, sejauh kajian saya adalah hadisnya tidak kuat ya, baik dari sisi sanad, demikian juga dari sisi kontennya karena berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Jadi sesuai kajian saya maka tidak ada keutamaan untuk melaksanakannya ya. Tetapi yang mengatakan itu terlaksana atau itu adalah boleh, karena sebagian ulama juga mengatakan dari sisi periwayatan hadisnya sahih, atau bisa dipakai sebagai hujjah ya, atau dalil untuk dilaksanakan. Mereka juga tidak mengkhususkan satu malam dalam setahun. Kalau hadisnya kan umum ya. Jadi dalam hadis Nabi bilang siapa yang mampu untuk laksanakan sekali sepekan, yang bisa sekali sebulan, sekali sebulan, sekali setahun, sekali setahun, sekali seumur hidup juga silahkan. Ya. Tapi tidak ada pembatasan, itu adalah pada bulan suci Ramadan, apalagi pada malam yang dianggap sebagai Lailatul Qadar, seperti misalnya malam 27 ya dan sebagainya. Nah, kapan pembatasan itu menjadi masalah? Ya. Kecuali kalau batasan untuk diri kita sendiri. Kalau untuk diri sendiri, saya kemampuannya pada malam itu nggak apa-apa. Tapi ketika ditambah bahwa ini lebih bagus, maka itu yang harus untuk dihindari. Apalagi sampai mengatakan kepada orang malam 27 aja itu lebih bagus sholat tasbih, itu yang nggak ada dalilnya itu. Dia harus dihindari. Nah, bagi yang hendak melaksanakan, sebaiknya jangan dibatasi ya, supaya tidak ada kesan menambah-nambah dalam perkara syariah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ini ada Husna di Goa. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Ustaz, adakah bacaan atau amalan khusus yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyambut malam Lailatul Qadar? Saya tidak tahu secara khusus ya yang Rasulullah SAW gini, karena Nabi sendiri juga alaihissalatu wassalam itu tidak menjelaskan kepada kita Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam keberapa. Ya. Pada awalnya memang Nabi diberitahu oleh Allah, dalam satu riwayat Sahih Bukhari dikatakan begitu, Nabi tahu. Nabi bilang, saya tahu malam keberapa, tapi ketika hendak sampaikan kepada orang, dapati di tengah jalan ada orang yang lagi bertengkar, 2 orang. Kata Nabi, akhirnya keduanya, pertengkaran itu membuat saya jadi lupa. Itu bahayanya bertengkar itu, bisa membuat umat kehilangan kebaikan gitu kan. Nah, jadi Nabi juga tidak beritahu kepada kita malam keberapa. Nabi juga tidak sampaikan dengan tegas ini malam keberapa. Maka wallahu alam, saya tidak tahu ada dalil khusus yang menjelaskan Nabi menyambut Lailatul Qadar seperti apa. Tapi 10 malam terakhir jelas kita sudah sampaikan tadi di pengantar kajian kita. Nah, tekad tadi sudah sampaikan, kemudian siap-siap ya. Siap-siap malam-malam ganjil manfaatkan dengan lebih
dengan lebih maksimal daripada selainnya. Malam-malam genap tetap laksanakan meskipun intensitasnya kurang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya ada Ariyanti Azhar di Baru. Bagaimana jika virus masih ada sampai selesai Ramadan, Ustaz? Bagaimana cara pelaksanaan Idul Fitri? Apakah dilaksanakan di rumah atau ada cara lainnya, Ustaz? Allahul musta'an. Kita sih berharap mudah-mudahan bisa reda ya. Itu harapan kita bersama. Kalau sampai Idul Fitri, Majelis Ulama Indonesia kemarin sudah keluarkan juga itu ya, edaran untuk itu. Jadi tidak ada sholat Idul Fitri. Ini kita kehilangan banyak amal ibadah yang jamaiyah ya. Karena ya memang kondisi ini harus disikapi dengan lebih banyak mengisolasi diri. Maka semua yang bersifat jamaah tidak bisa dilaksanakan. Wallahul musta'an. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Allah mengangkat sebelum selesai Ramadan dan sebelum masuk Ramadan, sebelum selesai Ramadan, supaya kita bisa kembali dalam kehidupan normal seperti biasa. Bisa sholat Idul Fitri, bisa silaturahim kembali bersama dengan keluarga, sesuatu yang menjadi kebiasaan baik di tengah kita. Tapi pun kalau itu tidak terjadi dan Allah SWT masih menguji kita dengan ini, kita ikuti arahan para ulama yang sudah lebih paham tentang masalah. Tidak ada sholat Idul Fitri, tidak ada saling silaturahim, hal bihalal dan sebagainya. Wallahul musta'an. Kecuali via online ya, begitu kemarin. Edaran dari Majelis Ulama Indonesia bahwa kecuali via online silaturahimnya bisa saya lakukan. Wallahul musta'an. Baik. Masya Allah. Selanjutnya ada Hesman Batu Atas. Afwan Ustaz, apakah bayi yang baru lahir sudah bisa dibayarkan zakatnya? Bukan sudah bisa, harus bayar zakat. Zakat fitrah ya. Iya. Jadi zakat fitrah jangankan bayi baru lahir, bayi dalam kandungan aja sudah dibayar. Jadi wajib untuk dibayar zakat fitrah atas setiap yang bernyawa, setiap yang hidup. Wallahu a'lam. Ya. Dari Rahia Ria, bagaimana Ustaz solusinya jika tarwih tahun ini diarahkan ke rumah dulu, sementara suami belum banyak hafal Quran ya Ustaz? Hanya surah-surah pendek saja. Apakah bisa ini Ustaz sebagai solusi dan itu aja dibaca? Tidak apa-apa. Saya hanya mampu surah pendek. Selesai Al-Fatihah misalnya hanya baca Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, enggak apa-apa. Konsisten aja itu enggak apa-apa. Jadi semampu kita. Menambah hafalan itu juga menjadi satu motivasi kan ya. Jadi kondisi yang ada sekarang, ayo ini sudah tahu hafalnya sedikit ya sudah, sekarang ini masih ada kesempatan loh untuk nambah-nambah hafalan. Kalau juz 30-nya belum khatam ya sudah khatamkan juz 30 hafalannya supaya nanti ada bekalnya lebih banyak untuk sholat jamaah di rumah dan tidak malu di hadapan istri anak-anak gitu. Yeah. Tapi kalau tidak nggak apa-apa, itu aja diulang-ulang setiap malam juga nggak apa-apa. Diulang rakaat pertama, rakaat kedua juga nggak apa-apa. Boleh kok, hukumnya boleh. Nabi pernah mengulang satu surah untuk 2 rakaat, bukan sholat sunnah, sholat subuh malah. Nabi ulang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nabi baca rakaat pertama setelah Al-Fatihah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau baca itu lagi. Jadi boleh. Yang kedua, tetapi apabila mau memakai bantuan mushaf Al-Quran atau gadget pakai mushaf Al-Quran, itu boleh juga. Hukumnya juga boleh. Itu juga pernah dipakai oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau salat itu ada mushaf Al-Quran yang terbuka di depannya. Jadi boleh. Wallahu a'lam. Tapi saya ingatkan tadi bahwa upayakanlah ketika salat di rumah itu jangan terlalu panjang supaya yang lain juga bisa tetap ikut ya dan konsisten. Yang paling penting konsistensinya. Jangan 5 malam pertama sama dengan di masjid ramai. Nanti malam ke-6, malam ke-7 orang di rumahnya sudah pada protes. Pak, udah capek kita sholat tarawih ini. Jangan. Jadi diatur saja ritmenya supaya semuanya bisa bertahan. Allahu a'lam. Baik. Pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita untuk sesi terakhir materi ke-8 untuk PSR 1441 Hijriah. Sebagai penutup mungkin ada closing statement yang mau disampaikan. Silakan. Ya. Saya mengajak kepada saya dan kita semua. Yang pertama adalah patuhi apa yang sudah disampaikan pemerintah dan para ulama kita sekarang ini. Tinggal di rumah, keluar rumah pun harus memakai penutup wajah, memakai masker, jaga jarak dengan orang lain, kurangi kontak fisik dengan orang lain. Dan mudah-mudahan itu menjadi ikhtiar yang terbaik. Ibadah kita laksanakan di dalam rumah, bersama dengan keluarga. Banyak bersama dan keluarga sekarang ini mudah-mudahan bisa memberikan juga tambahan semangat bagi kita untuk kehidupan kita pasca ini akan lebih baik. Satu, yang kedua adalah saya mengajak diri saya kepada kita semua untuk terus banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
nangis-nangis di hadapan Allah, berkeluh kesah, bermiskin papa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah saya tadi, bujuklah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ringankan beban ini. Ringankan beban ini. Banyak masalah akibat ini, tapi Allah yang mengatur semuanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sambutlah bulan suci Ramadan kita dengan hati yang baik, hati yang bersih, perasaan senang, perasaan bahagia seperti yang Nabi sampaikan kepada kita sebagai berita gembira pada saat itu kepada para sahabat, yubashiruhum, ini berita gembira, atakum syahrul Ramadan, syahrun faradallahu alaikum siyamah. Kalian akan didatangi kembali oleh bulan suci Ramadan. Ayo kita sambut bulan ini dengan bulan penuh kegembiraan meskipun dalam kondisi sempit seperti ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi semangat bagi kita untuk mengarungi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan meskipun kita harus berada dan lakukan itu semua di dalam rumah kita masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti semua rangkaian acara kegiatan pesantren Ramadan atau pesantren penataran seputar Ramadan selama beberapa hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal yang baik untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan saya sekaligus mewakili semua asatidzah, ustadz-ustadz yang sudah menyampaikan materi sejak hari pertama sampai hari ini materi terakhir Tabligh Akbar kemarin. Kalau ada yang salah, ada yang menyinggung perasaan, maka bukalah hati dan berikan maaf sebesar-besarnya kepada para ustadz-ustadz kita. Juga mewakili seluruh tim yang bertugas untuk pesantren atau penataran seputar Ramadan ini, baik di media maupun di organisasinya atau manajemen pengaturannya, Departemen Dakwah Dewan Pimpinan Pusat Wahadah Islamiyah, Panitia Ramadan, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah ikut bersama-sama dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Insya Allah kita bertemu pada bulan suci Ramadan dengan kajian-kajian yang bersifat online seperti ini dengan lebih baik. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV, sebelum kita akhiri perjumpaan kita untuk sesi terakhir di PSR tahun ini, seperti yang kami sudah janjikan bahwa ada door prize dari panitia pelaksana PSR, ada 3 mushaf Madinah yang